Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تجعل من جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما. اللهم ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali lagi kita bertemu di rumah Allah tabaraka wa ta'ala, di masjidnya. Dan alhamdulillah pertemuan kita adalah perjumpaan dan pertemuan yang dibangun di atas persaudaraan Islam, yang dibangun di atas persaudaraan iman, dan pertemuan kita sama-sama dalam kondisi sehat dan afiah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan dan afiah, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan majlis ini majlis yang penuh dengan ampun dan keberkahan, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, pada pertemuan yang 3 bulan yang lalu kalau tidak salah, kita berbicara atau kita sama-sama menyimak kisah Nabiullah Adam alaihi salam, di mana Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Proses penciptaannya, kemudian tanggung jawabnya, dan seterusnya itu sudah diuraikan, sudah dijelaskan pada pertemuan terakhir, seingat saya 3 bulan yang lalu. Pada pertemuan malam hari ini kita melanjutkan kisah Nabi yang berikutnya, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam. Sebelum Nabi Nuh alaihi salam, ada seorang Nabi yang Allah tabaraka wa ta'ala juga jadikan dirinya sebagai orang yang mulia dan Nabi Allah, yang kita kenal dengan nama Idris. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Namun kisahnya Nabiullah Idris tidak didapati banyak perinciannya, tidak didapati banyak periwayatan tentang kehidupannya. Yang ada hanya beberapa kabar yang disebutkan beberapa ahli tafsir, begitu juga ahli sejarah. Di antaranya ketika mereka menafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dalam tafsiran ayat ini, ahli tafsir menyebutkan bahwasanya Idris alaihissalam ini seorang nabi yang memiliki kawan dari kalangan malaikat. Ketika ajalnya sudah tiba, maka Idris ingin meminta agar ajalnya diakhirkan, agar ia mampu beribadah lebih banyak.
Ia meminta bantuan kepada sahabatnya, kawannya dari kalangan malaikat ini. Akhirnya Idris alaihissalam dibawalah oleh malaikat ini untuk bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Melewati lapisan langit yang pertama, melewati lapisan langit yang kedua, lapisan langit yang ketiga, lapisan langit yang keempat. Karena kita ketahui bahwasanya langit itu memiliki 7 lapisan. Sampailah di langit yang keempat, malaikat ini bertemu dengan malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Lalu kemudian berbincanglah kedua malaikat ini. Ditanyalah malakul maut ini oleh malaikat sahabatnya Idris alaihissalam, engkau akan kemana dan apa tugasmu hari ini? Maka malakul maut ini, malaikat yang bertanggung jawab untuk mencabut nyawa ini mengatakan, aku diberi tugas untuk mencabut nyawanya Idris. Tapi uniknya aku diberi tugas untuk mencabut nyawanya Idris di langit keempat. Padahal Idris kan di bumi. Ternyata memang Allah tabaraka wa ta'ala yang menghadirkan Idris bersama malaikat ini untuk sampai ke langit keempat, dan disitulah kemudian Idris alaihissalam dicabut nyawanya dan Allah tabaraka wa ta'ala wafatkan. Makanya ketika Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam dalam peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj bertemu dengan para nabi, di antara nabi yang ditemuinya adalah Idris di langit keempat. Itulah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami tinggikan tempat Idris pada tempat dan posisi yang tinggi. Itulah sebagian yang disebutkan oleh tafsir tentang Idris alaihissalam. Lalu kemudian kita berbicara pada malam hari ini, kita sama-sama menyimak pada malam hari ini, yaitu kisahnya Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh alaihissalam bukan sebatas seorang nabi layaknya Nabi Adam ataupun Idris, tapi ia adalah Rasul. Ia adalah Rasul, utusan Allah yang pertama. Kenapa disebut dengan utusan Allah dan Rasul yang pertama? Karena Nuh alaihissalam diutuskan kepada satu kaum yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari periwayatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ardah, bahwasanya antara Adam dan Nuh ada 10 qurun. Dan arti qurun itu bisa diartikan generasi, bisa juga diartikan abad. Qarn mufradnya, qurun itu jamak. Qarn itu bisa diartikan abad, 10 abad, atau juga bisa diartikan 10 generasi. Sehingga Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, menyebutkan 2 penafsiran ini. Apa maksudnya asyaratu qurun, 10 qurun ini maksudnya apa? Sebagian mengatakan maksudnya adalah 10 generasi, dan sebagian lagi mengatakan 10 abad. Artinya kalau 1 abad itu 100 tahun, artinya 1000 tahun. Tapi kalau 10 generasi, maka tidak dipandang berapa lama tahunnya. Karena kita mengetahui orang-orang zaman itu kehidupannya sangatlah panjang usianya, sehingga bisa jadi ribuan tahun mungkin, atau ratusan tahun. Apapun itu yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, bahwasanya antara Adam dan Nuh ada 10 qurun, dan semuanya dalam kondisi bertauhid. Tidak ada satupun yang menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan. Lalu bagaimana ceritanya awal mula kesyirikan itu muncul?
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma melanjutkan periwayatannya. Kata Ibnu Abbas, pada zaman Nabi Nuh atau sebelum zaman Nabi Nuh, ada 5 orang yang menjadi bintangnya orang-orang saleh pada waktu itu, yang Allah tabaraka wa taala sebutkan di surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 orang, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Ada 5 orang saleh yang menjadi panutan, yang menjadi teladan bagi orang-orang pada zaman itu, yaitu Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Lalu kemudian satu persatu mereka wafat. Ketika 5 orang ini seluruhnya telah wafat, manusia pada waktu itu kehilangan sosok teladan, kehilangan seorang yang bisa dijadikan sebagai panutan. Maka datanglah iblis dengan wujud manusia, membisikkan dan bernegosiasi kepada manusia pada waktu itu dan mengatakan, andai kata kalian membangun atau membuat satu kenangan, patung yang berupa patung untuk mengingatkan sosok mereka, agar setiap kalian melihat mereka, maka termotivasilah kalian untuk beribadah. Lihat cara iblis, cara syaitan untuk menjerumuskan manusia. Tidak langsung dikatakan sembah mereka selain Allah tabaraka wa ta'ala, tapi caranya adalah gimana agar kalian tidak kehilangan sosok mereka dan terus mengingat mereka. Caranya adalah buatlah patung, atau bahkan disebutkan aku akan membuatkan patung untuk kalian, yang itu menunjukkan Wad, menunjukkan Suwa', menunjukkan Yaghuth, Ya'uq, Nasra. 5 orang. Dibuatlah patung yang besar. Langkah pertama berhasil dan diterima. Dan kala itu manusia hanya menjadikan patung-patung ini sebagai pengingat saja, sebagai media untuk memotivasi diri mereka untuk beribadah. Setiap mereka melihat 5 sosok orang ini dalam bentuk patung, mereka termotivasi untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Kemudian berjalanlah waktu. Datang iblis dengan gambaran manusia lagi, mengatakan kepada mereka, daripada kalian capek-capek setiap kalinya kalian agar termotivasi mendatangi patung ini, bagaimana kalau dibuat miniatur lagi patung yang lebih kecil di setiap rumah kalian, agar kalian tidak susah payah untuk mendatangi patung yang besar ini. Dan usulan ini kembali lagi diterima. Kala itu semuanya tujuannya masih dalam kondisi baik, yaitu apa? Hanya sebatas untuk memotivasi dan mengembalikan semangat dalam ketaatan. Namun kali ini patung itu sudah semakin merajalela, semakin banyak, di setiap rumah sudah ada. Bergantilah dari generasi ke generasi, sampailah di masa di mana iblis mampu leluasa untuk membisikkan hal yang lebih jauh lagi, yaitu ia mengatakan datang kepada manusia kala itu, kakek-kakek kalian pada dahulu, pada waktu itu sebenarnya menjadikan patung-patung ini sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah dalam peribadatan. Dan kembali dibenarkan lagi oleh generasi yang sudah sekian. Akhirnya mereka mulailah melakukan kesyirikan. Sehingga kesyirikan pertama itu terjadi setelah 10 generasi dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Nuh alaihi wassalam. Terjadilah kesyirikan dan terus merajalela. Bukan hanya 1 keluarga, 2 keluarga, tapi terjadi dan menjadi seluruh orang, dan yang beriman hanyalah tersisa sedikit. Allah tabaraka wa ta'ala mengutuskan Nabiullah dan Rasulullah Nuh alaihi salam.
Sehingga Nuh dikenal dengan awwalur rusul, rasul pertama. Padahal sebelumnya ada Nabi Idris, ada Nabi Adam, tapi Nabi Adam dan Nabi Idris bukanlah rasul. Mereka seorang yang dijadikan Allah sebagai nabi, benar. Tapi mereka tidak dijadikan Allah sebagai rasul. Nuh alaihi salam dijadikan Allah tabaraka wa taala menjadi seorang rasul untuk menyerukan dakwah ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma juga menyebutkan ketika Nuh alaihi salam diutuskan sebagai seorang rasul, itu usianya 480 tahun. Nuh alaihissalam ketika diangkat, diutuskan sebagai utusan Allah, itu usianya 480 tahun. Bukan 48 tahun, 480 tahun. Tentu kalau dibandingkan dengan usia orang hari ini jauh, sangat jauh. Di usia 480 tahun Allah tabaraka wa ta'ala jadikan Nuh sebagai rasul, sebagai utusan Allah untuk menyerukan tauhid. Alla ta'budu illallah. Agar kalian tidak menyembah kecuali hanya menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya kepada Allah jalla wa ala. Akhirnya Nuh dari usia 480 tahun ini mulailah ia berdakwah. Berapa lama ia berdakwah? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Ia berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya 950 tahun. Tinggal nanti ditambahkan 480 tambah 950, nanti ada lagi usia yang tersisa dari Nuh alaihi salam. Usia berdakwahnya Nabiullah Nuh alaihi salam adalah 950 tahun. Usia berdakwahnya, bukan usia hidupnya. Ini usia berdakwahnya. Usia berdakwahnya 950 tahun. Subhanallah, usia yang lama sekali. Hari ini mungkin orang yang hidup usianya sudah 100 lebih sudah bosan mungkin hidupnya, karena generasinya sudah berganti, nggak mati-mati ya. Ini 950 tahun usia berdakwahnya. Jika ditambahkan 480 tahun maka akan sekian ya, lebih banyak lagi. Jamaah sekalian yang rahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ketika Nuh alaihi salam berdakwah, Allah tabaraka wa taala memberikan perincian dakwahnya Nabiullah Nuh di beberapa ayat dari beberapa surat. Karena kita mengetahui bahwasanya beberapa kisah dalam Al-Quran, karena kisah ini kisah yang mampu dan bisa diambil pelajarannya bagi umat ini, maka Allah akan ulang-ulang. Kisahnya Adam Allah ulang beberapa kali di beberapa surat. Kisahnya Nabiullah Musa Allah ulang beberapa kali di beberapa surat. Kisahnya Nabiullah Nuh juga demikian. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan satu surat yang diberi nama surat Nuh, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan satu surat yang nama surat Hud, surat Yusuf dan seterusnya. Begitu juga Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan satu surat, yaitu surat Nuh. Nuh alaihi salam berdakwah, memulai berdakwah pada usia 480 tahun tadi. Perlu diketahui bahwasanya usia 480 tahun ini yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Sedangkan beberapa ulama lainnya dari kalangan salafus salih, dari kalangan tabi'in ataupun yang lainnya berbeda pendapat, dan itu bisa dirujuk di dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Katsir yang berjudul Qisasul Anbiya atau kisahnya para nabi. Di situ disebutkan beberapa pandangan lain dari kalangan para salaf yang menentukan usianya Nuh ketika diutus sebagai seorang rasul.
Di beberapa ayat, di beberapa surat Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang Nuh alaihi salam, bagaimana ia berdakwah. Walaupun kita mengetahui ada surat yang dikenal dengan surat Nuh, tapi ada satu surat lain yang lebih membawa perincian tentang peristiwa Nabi Nuh dan kaumnya. Surat Nuh yang kita kenal sebagai surat Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ay ya'tiyahum adzabun alim, yang itu awalnya. Surat Nuh ini lebih fokus pada seruan-seruan Nabi Nuh. Ya, coba nanti dibuka surat Nuh. Surat Nuh ini lebih fokus pada seruan-seruan Nabi Nuh. Nabi Nuh ini menyeru apa saja, dia mendakwahkan apa saja, banyak hal. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Nanti juga malakum la tarjuna lillahi waqara. Semuanya bentuknya seruan-seruan. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan. Inti dakwah Nabi Nuh Allah Tabaraka wa Ta'ala rincikan di surat Nuh. Jadi orang yang ingin tahu apa saja yang diajak atau diserukan Nabiullah Nuh kepada kaumnya, merujuk pada surat Nuh. Tapi di surat Nuh tidak didapatkan rincian peristiwa yang terjadi pada Nuh. Bahkan di surat Nuh tidak disebutkan banjir bandang yang menenggelamkan banyak manusia. Tidak disebutkan di surat Nuh. Surat Nuh hanya ada doanya Nabiullah Nuh, la tadhar al ardi minal kafirina dayyara. Jangan sisakan orang kafir di bumi ini. Itu aja. Tapi kisahnya bagaimana orang kafir tidak tersisa, itu disebutkan di surat-surat lain. Maka rincian peristiwa yang lebih lengkap tanpa melihat isi dan kandungan dakwah Nabi Nuh itu ada di surat Hud. Kalau kita ingin melihat rincian peristiwa yang terjadi pada Nabiullah Nuh, dari diskusi antara dirinya dengan kaumnya, dari mulai Allah memerintahkan untuk membuatnya kapal bahtera, dari mulai kemudian ada anak yang membangkang pada dirinya dan tenggelam, itu semua ada di surat Hud. Sehingga kita bisa melengkapi satu surat dengan surat yang lainnya. Pun di surat Hud tidak semua perincian kisahnya Nabiullah Nuh disebutkan. Contohnya misalkan kita mengetahui ada satu kisah di mana istrinya Nabi Nuh juga mendapatkan hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Itu tidak disebutkan di surat Hud. Yang disebutkan surat Hud adalah kekufuran putranya, tapi istrinya tidak. Tapi itu disebutkan di surat At-Tahrim. Sehingga tidak bisa seseorang membaca Al-Quran hanya satu bagian saja. Dia harus membaca seluruhnya. Karena setiap ayat yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki titik fokus tertentu dan memiliki pelajaran-pelajaran tertentu yang Allah Azza wa Jalla ingin sampaikan kepada umat ini. Jikalau surat Nuh lebih fokus kepada dakwahnya dan kandungan dakwahnya Nabi Nuh, maka surat Hud lebih fokus kepada rincian peristiwa Nabiullah Nuh alaihi salam. Tentu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surat Hud, ya, di ayat 25, di surat Hud mulai ayat 25 sampai dengan ayat 49. Ayat 25 sampai ayat 49 Allah Tabaraka wa Ta'ala bercerita tentang Nabiullah Nuh. Dan ayat-ayat ini lebih panjang daripada surat Nuh sendiri. Kalau di mushaf yang normal, ayat ini lebih daripada satu lembar lebih. Mungkin satu lembar satu muka. Tapi kan kalau surat Nuh hanya satu lembar bahkan kurang. Ya, di mushaf yang cetakan Matba'atul Malik Fahd.
Ala kulli hal, apapun itu, Allah tabaraka wa ta'ala mengisahkan di surat Hud, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala tidak merinci seruannya Nabiullah Nuh, karena inti dari dakwahnya Nabiullah Nuh ada di surat Nuh. Tapi Allah hanya menyebutkan sebagian dari dakwahnya Nabiullah Nuh. Allah tabaraka wa ta'ala firman, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya, lalu Nuh mengatakan kepada kaumnya, inni lakum nadhirum mubin. Aku ini seorang yang mengingatkan kalian, membawa peringatan yang nyata, yang jelas. Apa itu peringatannya? Alla ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabiullah Nuh alaihissalam mengatakan, inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Aku melakukan itu karena aku khawatir, karena aku takut adanya siksa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Siksa yang sangat pedih. Betapa indahnya kalimat-kalimat Nabiullah Nuh alaihissalam. Ia mengatakan, pertama, aku ini diutus sebagai orang yang mengingatkan kalian. Dan peringatan itu berupa agar kalian menyembah hanya kepada Allah. Dan tujuan aku mengingatkan kalian ini karena akhafu alaikum azab yaumin alim. Aku takut atas diri kalian ditimpa satu azab yang pedih. Motifnya bukan ingin memiliki kedudukan. Motifnya bukan ingin mencari bayaran. Motifnya bukan ingin mendapatkan sanjungan. Tapi motifnya karena kasih sayang yang dimiliki Nabiullah Nuh kepada kaumnya. Inni akhafu alaikum. Aku takut atas kalian ini ditimpanya azab yaumin alim. Tapi apa balasan kaumnya? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Balasan kaumnya mengatakan, قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. Kami tidak melihatmu. Orang-orang kafir dari kaumnya ini, pemuka kaumnya yang kafir ini mengatakan, kami melihatmu hanyalah manusia biasa. Dan subhanallah, kalimat ini terulang pada seluruh nabi. Kalimat yang sama ini terulang pada seluruh nabi. Setiap rasul dan nabi diutuskan kepada kaumnya, jawaban kaumnya adalah, kami melihatmu orang biasa. Sampai juga pada Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Mereka melihatnya Muhammad orang biasa. Kenapa Allah tabaraka wa taala tidak mengutuskan malaikat? Dan ini tentu permintaan yang unik. Secara naluri, secara akal yang normal, orang akan lebih mudah berkomunikasi dengan sesama manusia atau dengan malaikat. Sama manusia. Tapi mereka justru mintanya malaikat. Unik. Ma naraka illa basharan mithlana. Ini semua hanya alasan. Intinya dan pada akhirnya mereka tidak mau menyembah Allah Azza wa Jalla semata. Itu aja intinya. Tapi lihatlah bagaimana alasan-alasan itu dibuat. Ma naraka illa basharan mithlana. Satu, alasannya karena engkau ini manusia biasa. Taib. Dua, wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Yang kedua adalah alasannya, yang mengikutimu itu, yang beriman padamu itu hanyalah orang-orang hina di antara kami dan orang yang mudah untuk percaya. Alasan yang kedua.
Jadi tadi alasan yang pertama berkaitan dengan Nabi Nuh. Kamu orang biasa, satu. Alasan yang kedua berkaitan dengan pengikutnya. Pengikutnya itu aradhiluna, orang-orang yang rendahan, orang-orang hina di antara kami. Badiyar rai, orang yang mudah mengikuti, bukan orang yang susah. Dan subhanallah, begitulah sifat pengikutnya para nabi. Makanya pada satu kisah di mana Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, ayahnya Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, ketika dipanggil oleh Herakl, azim ar-Rum, raja Romawi pada masanya, ketika ditanya tentang Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, bagaimana sifatnya, siapa saja pengikutnya, ketika ditanya tentang yang mengikuti Nabi Muhammad ini atau Muhammad yang mengaku Nabi ini, itu dari kalangan orang-orang kaya atau kalangan orang-orang miskin? Maka jawaban Nabi Sufyan, yang mengikutinya itu dari kalangan orang-orang miskin. Apa kata Herakl? Wa hakadha atba'ul anbiya. Begitulah pengikutnya para nabi. Kenapa? Kenapa orang-orang yang kalau bisa kita katakan strata bawah, level bawah, orang-orang yang fakir atau orang miskin, itu lebih mudah untuk mengikuti ajakan? Karena mereka tidak memiliki beban apapun dari kehidupan dunia ini. Tidak ada yang ditinggalkan dari harta. Tidak ada konsekuensi harus meninggalkan jabatan. Tidak ada konsekuensi harus berinfak dengan hartanya. Fakir miskin gak punya apa-apa. Kedudukan juga tidak ada, harta juga terbatas. Cara berfikirnya sederhana. Begitulah pengikutnya para nabi dan rasul. Orang-orang yang berfikir sederhana mudah untuk mengikuti para nabi dan rasul. Maka kemudian Allah tabaraka wa taala menceritakan lanjutannya, wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Tadi yang kedua. Yang ketiga, wa ma nara lakum 'alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin. Yang ketiga, kata kaumnya ini, tidak ada yang istimewa dari kalian. Gak ada yang istimewa dari kalian. Kalau tadi sifat yang pertama berkaitan Nabi Nuh, kamu orang biasa. Sifat yang kedua, pengikutmu orang-orang yang rendahan. Kemudian yang ketiga, kalian semua gak ada istimewanya bagi kita. Tidak ada sesuatu yang membedakan antara kalian dengan kita. Gak ada. Lalu kemudian yang terakhir, bal nadhunnukum kadhibin. Yang kami yakini kalian itu orang-orang pembohong, pendusta. Ujungnya kan ini sebenarnya. Ujungnya ingin mendustakan, ujungnya ingin menolak, tapi diciptakan alasan-alasan. Ya, diciptakan alasan-alasan itu. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman dan menceritakan bantahan Nabiullah Nuh kepada kaumnya. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, andai kata aku memiliki bukti yang nyata dan Allah memberikanku rahmat, tapi Allah tidak memberikan itu kepada kalian, dibutakan diri kalian dari rahmat Allah, apakah aku bisa memaksa kalian sedangkan kalian saja enggak mau mendapatkan rahmat Allah? Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Apakah aku maksa kalian untuk mendapatkan rahmat sedangkan kalian saja menolaknya? Kata Nabiullah Nuh, apa dayanya aku? Bukti yang aku bawa sudah jelas, tapi kalian menolaknya. Rahmat yang Allah tabaraka wa ala titipkan untuk kalian sudah jelas, tapi kalian menolaknya. Aku tidak bisa memaksa kalian, itu urusan kalian. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wahai kaumku, aku tidak meminta sedikit pun dari harta. Nabiullah Nuh menegaskan,
Agar tidak terkesan, agar tidak ada prasangka, Nabiullah Nuh menyerukan tauhid ini karena membutuhkan harta. Aku tidak butuh itu. Balasanku aku minta dari Allah tabaraka wa taala. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani. In ajriya illa 'ala Allah. Pahalaku hanya dari Allah tabaraka wa taala. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak akan mengusir orang beriman. Walaupun mereka kalian anggap sebagai orang yang rendah, orang yang hina, orang yang tidak berarti, orang yang level bawah menurut kalian. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak akan mengusir mereka. Makanya pesan Allah tabaraka wa taala kepada Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ketika mendapat berbagai macam cobaan, Allah berpesan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Jangan pernah mengusir mereka, orang-orang yang meminta kepada Allah tabaraka wa taala di waktu pagi mereka, di waktu sore mereka. Hati-hati. Jangan karena kita ingin mendakwahi orang-orang yang level atas, kita harus tinggalkan dan melupakan yang level bawah. Bukan begitu dakwahnya para nabi. Tidak mengorbankan orang-orang yang lebih dahulu beriman demi untuk mendapatkan keridhaan dari orang-orang yang level atas yang mereka belum beriman. Seakan terjadi dialog antara Nuh dan kaumnya. Seakan kaumnya yang merasa level atas ini, kami mau ikut bersama engkau Nuh, tapi kami nggak mau kalau gabung sama yang level bawah ini, yang hina ini. Tapi Nuh alaihi salam mempertahankan orang-orang yang beriman. Karena belum tentu ketika kemudian Nuh mengusir yang beriman, yang mereka ini dianggap rendahan, ternyata yang menganggap diri mereka itu kaya, menganggap diri mereka itu di atas, mau tunduk. Belum tentu juga. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim. Mereka akan berjumpa dengan Rabbnya. Allah akan menghisab mereka masing-masing. Walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tapi aku melihat kalian itu orang-orang bodoh. Maunya dipisahkan, tidak ada. Makanya dalam Islam la fadla ala arabiyyin wala ajami wala ghaniyyin wala faqir. Enggak ada perbedaan antara seorang Arab atau orang non-Arab, orang yang kaya raya atau orang-orang yang fakir. Perbedaan yang membedakan di dalam Islam adalah taqwallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun dalam kesehariannya biasa-biasa, tapi ketika orang ini bertakwa, maka dia lebih mulia di sisi Allah tabaraka wa taala ketimbang orang yang dianggap mulia orang-orang lain tapi tidak bertakwa. Makanya kata Nabiullah Nuh, "Wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhal. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum afala tadhakkarun." Wahai kaumku, andai kata aku mengusir mereka, lalu Allah mendatangkan siksa, siapa yang menolongku? Belum tentu kalian mau beriman. Saya sudah usir mereka, mereka sudah sakit hati, mereka nggak mau beriman lagi kepada saya. Lalu saya mengharapkan kalian, ternyata kalian juga tidak bisa diharapkan. Datang murka Allah, siapa yang akan menolongku? Mempertahankan yang sudah jelas ada lebih baik daripada mengharapkan yang belum tentu bisa diharapkan. Makanya Nabiullah Nuh alaihissalam mempertahankan orang-orang beriman ini. Kemudian, wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Nuh masih terus membantah. Kata Nuh, aku juga tidak mengatakan, aku juga tidak pernah mengklaim bahwa diriku ini memiliki khazainullah, memiliki pembendaraan rizki Allah. Rizki Allah itu juga bukan di tanganku. Aku tidak pernah berjanji kalian beriman nanti akan aku beri begini dan begitu, enggak ada. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Tanggung jawabku hanya menyampaikan risalah dari Allah. Selesai. In alayya illal balagh. In alayka illal balagh. Tanggung jawabmu adalah menyampaikan. Berikutnya biarkan. Sudah selesai. Makanya kata Nuh alaihi salam,
Aku tidak memiliki pembendaraan rizki Allah tabaraka wa ta'ala. Aku juga tidak, la a'lamul ghaib, tidak tahu al-ghaib. Aku tidak tahu ghaib, sehingga aku tidak tahu siapa yang akan wafat di atas Islam, siapa yang akan wafat di atas kekufuran, siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka. La a'lamul ghaib. Para nabi dan para rasul, andai kata mereka diberi sebagian dari ilmu ghaib, tapi mereka tidak diberi seluruhnya. Andai kata mereka diberi sebagian dari ilmu ghaib, tapi mereka tidak diberi seluruhnya. Contohnya Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam dalam beberapa peristiwa mengetahui yang itu bagian kekhususan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki beberapa informasi yang itu khusus, tidak diketahui hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya adalah apa yang akan terjadi bagi seseorang di hari esoknya, di mana ia akan mati dan seperti apa. Itu kan tidak tahu kecuali Allah. Tapi Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam Sayyidina Muhammad ibn Abdullah mengetahui itu dalam peristiwa peperangan Badr. Ketika peperangan Badr, sebelum terjadi peperangan Badr, Rasulullah turun di medan perang, di medan tempur. Lalu Rasulullah membawa tongkatnya dan mengatakan, fulan akan mati di sini. Besok fulan akan mati di sini. Fulan akan mati di sini. Dari mana Rasulullah tahu? Dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah itu bagian dari ilmu ghaib? Naam, itu bagian dari ilmu ghaib, tapi sekali lagi sebagiannya, tidak seluruhnya. Maka Nabiullah Nuh mengatakan, la a'lamul ghaib. Aku tidak pernah mengklaim diriku mengetahui ilmu ghaib. Wala aqulu lilladzina wala aqulu inni malak. Aku juga tidak mengklaim diriku ini seorang atau diriku ini adalah malaikat. Enggak. Seorang manusia. Seorang manusia. Tapi di sisi lain ia juga utusan Allah. Itu yang membedakan antara dirinya dengan yang lainnya. Lalu kemudian kata Nuh, wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Aku juga tidak pernah katakan kepada orang-orang yang kalian rendahkan, yang kalian hinakan, Allah tidak akan memberikan kebaikan bagi mereka. Aku tidak tahu. Bisa jadi Allah ingin memberikan kebaikan, aku juga tidak tahu. Ketika mereka beriman, selesai tugasku. Yang penting membuat mereka beriman, selesai. Sedangkan mereka akan mendapatkan kebaikan apa, mendapatkan rizki seperti apa, itu urusan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi dakwahnya Nabiullah Nuh murni dibangun agar manusia kembali kepada Allah setulus-tulusnya. Tidak mengharapkan ini, tidak mengharapkan itu. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Tentu Allah tabaraka wa ta'ala lebih mengetahui tentang diri mereka. Aku akan menjadi orang zalim kalau seandainya aku mengusir mereka. Apa jawaban mereka? Dan ini terjadi diskusi ini. Qalu qad jadaltana. Qalu ya Nuh qad jadaltana. Fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ujung-ujungnya kalah dalam diskusi dan perdebatan. Ujung-ujungnya apa? Ini cukup unik ya. Tidak tahu di mana akalnya orang-orang ini. Mereka menantang Nuh. Qalu ya Nuh qad jadaltana. Engkau telah berdiskusi dengan kami. Fa aktsarta jidalana. Sudah banyak diskusi. Sudah cukup. Permintaan kami, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkan perkara yang kamu ancamkan kepada kami. Jikalau dirimu ini orang yang jujur. Menantang turunnya azab Allah tabaraka wa ta'ala. Menantang turunnya azab Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini juga terjadi pada kufar Quraisy. Dan itu terulang pada kaum-kaum para nabi berikutnya. Semuanya menantang. Turunkan azab Allah kalau kalian ini adalah orang yang jujur. Begitu terus. Dan turun atau tidak? Turun. Dan subhanallah tidak pernah mengambil pelajaran. Nabi Nuh terjadi kehancuran bagi kaumnya. Berikutnya Nabi Hud, Nabi Saleh, semuanya akan melihat dengan kasus sebelumnya, tapi sama jawabannya. Turunkan azab Allah kalau memang kau jujur. Apa enggak cukup mengambil pelajaran dari sebelumnya? Ternyata tidak cukup. Begitulah kekufuran, begitulah kebodohan,
Begitulah idlal, kesesatan, jikalau sudah menguasai jiwa dan hati manusia. Kita lanjutkan ya. Perjalanannya masih panjang nih, nggak tahu nanti gimana ini sholat isyanya atau diringkas ya. Baik. Setelah kaum Nabi Nuh alaihi salam menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab Allah, maka Nabi Nuh menjawab, yang mendatangkan azab itu Allah, bukan saya. Innama ya'tikum bihillah. Qala innama ya'tikum bihillah insya. Kalau Allah berkehendak untuk mendatangkan azabnya, ya Allah akan datangkan. Kalau Allah nggak berkehendak, ya Allah tidak akan datangkan. Kenapa tuntut saya untuk mendatangkan? Nabi Nuh alaihissalam memastikan bahwasanya dirinya ini tidak memiliki campur tangan dengan urusan Allah. Dia hanya memiliki tanggung jawab menyampaikan kebenaran. Sedangkan azab Allah yang Allah ancamkan kepada kaum Nabi Nuh itu terserah Allah. Allah datangkan atau tidak datangkan. Ya. Lalu kemudian Allah tabaraka wa taala memberikan satu kabar kepada Nabi Nuh bahwasanya wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Setelah 950 tahun berdakwah, lalu kemudian Allah mengatakan bahwasanya tidak akan ada lagi penambahan orang beriman. Sudah selesai. Yang beriman ya cuma segitu aja sudah. Nggak akan lagi penambahan. Kamu berdakwah bagaimana caranya, tidak akan ada penambahan. Padahal kalau kita melihat di surat Nuh, Nabiullah Nuh ini berdakwah dengan berbagai macam cara. Dengan cara terang-terangan, dengan cara sembunyi-sembunyi, di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam, dengan cara memerintahkan, dengan cara memotivasi. Bukan monoton dengan satu cara berdakwah. Berbagai macam cara berdakwah sudah dilakukan Nabiullah Nuh. Tapi 950 tahun itu kata Allah kemudian wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina illa man qad aman. Tidak akan ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman. Nabiullah Nuh takut yang sudah beriman ini balik lagi ke kufuran. Maka Nabiullah Nuh berdoa, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku sudah kalah. Sudah selesai kita. Aku takut kondisi orang beriman ini nanti bisa jadi kafir lagi kalau mereka tidak diberikan pertolongan. Maka disitulah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pertolongannya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, bisa nanti dilihat di Qisasul Anbiya, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan Nabiullah Nuh untuk menanam pohon selama 100 tahun sebagai bahan dasar membuat kapal. Ya, 100 tahun. 100 tahun menanam, setelah panen membuatnya lagi 100 tahun lagi. Perjalanan yang panjang. Ada yang mengatakan 40 tahun. Kenapa? Karena kapal ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arda, panjangnya 1200 hasta. 1200 hasta itu ya, satu hasta ini sekitar setengah meter. Satu hasta sekitar setengah meter. Berarti kalau 1200 hasta berapa? 600 meter. Panjangnya, panjang kapalnya nih. Ini baru panjangnya. Kemudian lebarnya 600 hasta. Berarti 300 meter. Kemudian tingginya 30 dhira'. 30 hasta. Berarti berapa? 15 meter. Kapal yang besar ini. Ya, kapal yang besar. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala merintahkan Nabiullah Nuh untuk merangkai kapal ini. Di saat sedang merangkai kapal ini, tentu kaumnya semakin menghinanya. Ini ada apa orang ini, orang gila. Kan begitu katanya. Orang gila, enggak ada apa-apa kok membuat kapal sebesar ini. Ya. Dan zahir dari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala Al-Qur'an, kapal itu pertama kali dibuat di zamannya Nabi Nuh.
Karena Allah berfirman selanjutnya, wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun, dan kami ciptakan bagi manusia yang semisal dengan Nabi Nuh yang mereka naiki dan kendarai di laut. Sehingga pertama kali kapal itu pada Nabiullah Nuh, maka mereka tidak terbayang ngapain buat kapal besar lagi, bukan hanya kapal yang kecil, bukan hanya perahu, tapi kapal yang besar. Nabiullah Nuh terus membuat, tidak menghiraukan. Hanya Nabiullah mengatakan, saufa ta'lamun, kalian akan tahu suatu saat nanti. Datanglah waktunya, ketika kapal itu sudah siap, Allah tabaraka wa ta'ala meluapkan air yang ada di bumi dan menurunkan hujan yang ada di laut. Terjadilah banjir bandang yang menenggelamkan seluruh manusia. Disitulah Nabiullah Nuh membawa keluarganya, anak-anaknya, dan hewan-hewan yang Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fasluk fiha min kullin zawjaini itsnain. Setiap satu pasang hewan ini dimasukkan satu pasang. Ya, jadi gajah satu pasang, jerapah satu pasang, untuk menjaga. Karena gak mungkin semuanya dimasukkan. Lalu kemudian orang-orang beriman berapa? Ada yang mengatakan jumlahnya 80 orang. Bayangkan, 950 tahun cuma dapat 80 orang. Sekarang orang saja membuat organisasi, nggak setahun 2 tahun sudah anggotanya sudah banyak. Ya. Ini dia 950 tahun cuma dapat 80 orang yang mau ikut dengan programnya lah bahasanya, yaitu dengan bertauhid kepada Allah. Akhirnya masuklah Nabiullah Nuh beserta keluarganya. Ada satu anak. Ya, wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Nuh memanggil anaknya, putranya, dan putranya ini dalam kondisi tidak masuk di dalam kapal. Ya bunayya irkab ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Naik bersama kami. Apa katanya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan lari ke pucuk gunung yang akan bisa menyelamatkanku dari air. Tidak disangka, tidak pernah terbayang bahwasanya banjir ini akan menenggelamkan gunung. Ini banjir yang gak pernah terjadi. Dan perlu kita ketahui bahwa banjir yang terjadi pada Nabi Nuh ini disepakati oleh seluruh umat, pernah terjadi. Nasrani, Yahudi semua sepakat bahwasanya pernah terjadi banjir yang sangat luar biasa dahulu kala. Hanya saja setiap agama memiliki peristiwa yang berbeda-beda. Tapi keyakinan adanya banjir bandang yang menenggelamkan gunung itu semuanya meyakininya. Setelah apa yang dikatakan anaknya itu, ternyata banjir itu benar-benar, ya, kata Nabiullah Nuh, la asimal yauma illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat hari ini kecuali yang Allah rahmati. Maka hancurlah seluruh kaumnya, seluruh orang yang kafir, seluruh yang membangkang, seluruh permukaan ini hancur tenggelam. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala setelah beberapa lama bahtera ini berlayar, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala kembalikan dunia ini seperti sedia kalanya. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki. Wahai langit, wahai bumi, ibla'i ma'aki, telan. Wa yasamu aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amr wastawat al judi. Ala kulli hal, kemudian berhentilah banjir itu, dan kemudian Nuh alaihissalam kembali lagi untuk meneruskan kehidupan. Berapa lama berikutnya Nuh tersisa usianya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, Nuh kembali melanjutkan kehidupannya 350 tahun. 350 tahun. Tinggal dihitung, 480 ditambah 950 ditambah 350 tahun. Totalnya 1780 tahun. 1780 tahun. Itulah usianya Nabiullah Nuh seluruhnya. Dan mungkin kita akan heran, kenapa? Karena usia kita. Kalau orang terdahulu nggak akan heran karena usia mereka memang segitu-segitu mungkin. Ya, kan seperti yang dikatakan Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, orang-orang dulu
seperti Adam dan keturunan Adam itu tingginya saja 60 dhira', 60 hasta, 30 meter. Wala zal al-khalq yatanaqasun. Manusia ini terus berkurang sampailah kita ini. Berapa meter? Orang sudah 2 meter, udah tinggi sekali. Ini 30 meter, bagaimana? Dan manusia kelak ketika masuk dalam surga sebagaimana Allah ciptakan Adam, 30 meter, besar. Jadi hari ini yang kecil, insya Allah di surga nggak jadi kecil lagi, insya Allah jadi tinggi. Nggak usah khawatir. Di surga nggak ada orang pendek nggak akan masuk surga, insya Allah. Semuanya akan menjadi tinggi gitu. Ya, maka itulah kisahnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya, kisahnya Nabiullah Nuh alaihissalam dalam berdakwah, dalam mengajak umatnya. Dan di sini kita mengingatkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ketika di hari kiamat kelak Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam melihat, bertemu dengan para nabi. Kata Rasulullah, ada seorang nabi tidak ada kaumnya sama sekali. Jadi nggak ada pengikutnya. Ada seorang nabi pengikutnya cuma 3 orang, 4 orang. Perjuangan dakwah mereka. Alhamdulillah malam hari ini jumlahnya banyak ini. Alhamdulillah. Ya. Lalu kemudian ada satu kaum yang sangat banyak datang. Dikiranya Nabiullah wa Rasulina Muhammad itu adalah kaumnya. Ternyata bukan. Itu adalah kaumnya Nabi Musa. Datanglah kaum yang lebih banyak lagi. Ternyata itu adalah umatnya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Kabar bahagia bagi kita sebagai umatnya, bahwasanya umat Nabi Muhammad akan menghuni 2/3 dari surga Allah. Tidak perlu khawatir. Yang perlu kita lakukan hari ini berupaya untuk benar-benar menjadi bagian dari umatnya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Rasulullah pernah berkata, rela nggak kalian menjadi 1/3 penghuni surga? Kami rela ya Rasulullah, kata para sahabat. Kalau jadi setengah, lebih rela lagi. Aku berharap kalian 120 saf penghuni surga, kalian adalah 80 saf. Artinya 2/3 dari penghuni surga adalah umatnya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Bersyukurlah kita menjadi bagian umat ini. Semoga Allah tabaraka wa taala juga menjadikan kita sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam yang mendapatkan syafaatnya, mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga Allah tabaraka wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala di waktu yang berikutnya kita akan lanjutkan dengan kisah-kisah para nabi yang lainnya, agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan. Dan apabila seorang ingin lagi menelaah lebih dalam, maka bisa membaca buku-buku, karena di dalam buku itu banyak yang bisa diuraikan, sedangkan dalam kajian terbatas dengan waktu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.